kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini. Apabila Anda pertama kalinya mengikuti episode di channel Sang Penghujat kali ini, silahkan Anda dapat menyimak tayangan video-video sebelumnya untuk dapat mempelajari Alkitab dari pasal pertama Kitab Kejadian. Jadi paling awal sendiri di dalam Alkitab adalah Kitab Kejadian. Dan di channel Sang Penghujat ini mengupas dari paling awal. Dan kita sekarang telah sampai di Kejadian 19. Di Kejadian 19 ini kesemuanya terdiri dari 38 ayat. Ini lebih banyak dibandingkan di pasal-pasal sebelumnya. Mari kita mengupasnya satu persatu ayat demi ayat. Terlebih dahulu kita akan membaca keseluruhan dari pasal ke-19 ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika memang tidak membawa Alkitab atau belum menyiapkan Alkitab Anda. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, diberi judul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saya akan baca mulai dari ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang terolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini."
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah, kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saud malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Itulah keseluruhan 38 ayat dari pasal Kejadian 19. Sekarang mari kita analisa, kita kupas, kita teliti ayat per ayat dari pasal 19 kitab Kejadian ini. Kita tahu di episode sebelumnya kita bahas pasal ke-18, terjadilah tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri dalam wujud 3 orang, dan akhirnya setelah memberitahu Abraham mengenai
anak yang dijanjikan untuk diberi nama Ishak. Kemudian Tuhan pun memberitahu bahwa dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan ini pun dilanjutkan di pasal ke-19 ini. Ketika di pasal ke-18 kita tahu 2 orang pergi ke Sodom Gomora, itu ternyata berubah wujud ketika sampai di Sodom. Ini dilihat di ayat pertama. Dikatakan kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Nah, kalau di Kejadian 18 masih disebut orang berjalan ke arah Sodom, di sini sudah berubah wujud menjadi malaikat. Saya pribadi tidak tahu bagaimana cara menganalisa, mendeskripsikan yang namanya malaikat. Ini cara penulisan, gaya bahasa dari penulis kitab Kejadian ini, dia mencoba mengubah dari manusia menjadi malaikat. Apakah memang penulis kitab Kejadian ini pernah ketemu malaikat? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas di sini ada satu bentuk perubahan. Sebagaimana yang pernah saya katakan, pada waktu kecil mungkin kita pernah lihat Sailor Moon berubah begitu, atau Ultraman berubah, ada jagoan-jagoan lain. Mungkin kalau yang sekarang zaman-zaman milenial sekarang ya Avenger begitu berubah, macam Hulk begitu berubah. Ada perubahan bentuk jasmani. Nah, di sini apakah malaikat yang tadinya orang berubah menjadi malaikat ini juga ada perubahan bentuk jasmani? Sebagaimana yang kita tahu, kita diberi informasi dengan tontonan film-film, ataukah bagaimana, ini juga tidak jelas di kitab Kejadian ini. Jadi terserah asumsi kita mau membayangkan dari orang, dari manusia berubah menjadi malaikat seperti apa, terserah asumsi kita masing-masing. Di ayat pertama ini pun Lot ketika sedang duduk di gerbang Sodom, ketika dia melihat mereka, dia bangun dan menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini dia sujud. Kalau Abraham tersungkur ke tanah, ini Lot pun melakukan sampai sujud ke tanah. Ini perikop yang akan kontradiksi kalau kita bandingkan dengan ayat yang di Wahyu nantinya. Mengapa? Karena kedua malaikat ini menerima sujud dari Lot. Ini akan kontradiksi. Silahkan Anda teliti sendiri di Wahyu kalau Anda ingin cepat-cepat. Karena kita masih cukup jauh, harus melewati belasan tahun, puluhan tahun untuk sampai ke Wahyu jika kita membahasnya per pasal, per minggu. Itu jelas butuh waktu lama. Tapi kalau Anda mau buru-buru ingin tahu apa yang saya maksudkan, Anda lihat saja di kitab Wahyu, Anda baca, dan Anda akan temukan mengapa saya selalu menegaskan bahwa sujud dari Abraham, sujud dari Lot ini sangat penting. Di ayat kedua ini dan ketiga, Lot mendesak kepada malaikat ini untuk singgah di rumahnya dan dia menyediakan hidangan sebagaimana Abraham juga menyiapkan makanan. Jika di episode sebelumnya Abraham menyiapkan susu, kemudian motong anak lembu, di sini Lot menyediakan roti tidak beragi dan mereka makan. Ini malaikatnya makan. Malaikatnya doyan roti. Tidak tahu kalau sekarang zaman now begini, apakah ada malaikat juga yang doyan roti? Tidak tahu juga. Di ayat keempat tertulis, sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom, dari muda sampai tua seluruh kota, tidak terkecuali datang mengepung rumah itu. Nah, ini seluruh laki-laki di kota Sodom itu mengepung di rumahnya Lot. Nah, ini juga satu perikop yang mengherankan juga ya. Bagaimana orang
di seluruh Sodom bisa tahu kalau di tempat Lot ini kedatangan orang asing, sehingga mereka bisa tahu. Dan juga ini tertulis sebelum mereka tidur. Nah, apakah malaikatnya ini juga akan berangkat tidur? Ya baru saya tahu di sini ada perikop bahwa ada malaikat akan pergi tidur. Tetapi sebelum mereka tidur, rumahnya dikepung oleh seluruh laki-laki di kota Sodom. Wah, itu kalau kota zaman now begini sekecil-kecilnya, kalau kita di desa ya paling tidak ada ribuan orang yang datang mengepung rumah itu, penuh pastinya di situ. Kemudian mereka ini berseru kepada Lot, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, kata pakai mereka ini ternyata di versi yang lain adalah dimaksudkan untuk disetubuhi. Inilah perikop di mana asal mula dari perkataan homoseks itu terjadi. Oh no! Mengenai kata Sodom. Ini oleh Alkitab Sabda diberikan penafsiran. Orang laki-laki Sodom ingin memperkosa orang asing yang datang itu. Dari peristiwa inilah muncul istilah sodomi. Istilah ini terutama menunjuk kepada homoseksualitas dan nafsu homoseks. Sodomi dikutuk dengan keras dalam Alkitab. Inilah yang menjadi penafsiran dari Alkitab Sabda. Dan ini memang nampaknya terjadi peristiwa tersebut di mana semua lelaki di kota Sodom itu ingin menyetubuhi dua orang asing ini. Nah, ini peristiwa gila-gilaan yang di luar nalar manusia, bahkan cenderungnya aneh, kebejatan moral yang luar biasa. Maka inilah yang dikatakan Tuhan di pasal sebelumnya bahwa terdengar keluh kesah mengenai kota Sodom ini. Ternyata yang menjadi persoalan adalah mengenai tabiat mereka di dalam menyalurkan hasrat seksual dari lelaki di kota Sodom ini. Mereka lebih menyukai hubungan sesama jenis dalam aktivitas seksualnya. Lantas timbul pertanyaan juga, apakah peristiwa ketika air bah di zaman Nuh bahwa manusia melakukan kejahatan, apakah salah satunya juga termasuk peristiwa homoseksualitas ini atau tidak? Di dalam peristiwa air bah zaman Nuh tidak disebutkan kejahatannya. Sementara di perikop Kejadian 19, 18 dan 19 harus kita tahu bahwa yang dimaksud jahat oleh Tuhan di pasal ke-18 dijelaskan di pasal 19 adanya peristiwa kebejatan secara seksual, kerusakan orientasi seksual lelaki di kota Sodom ini. Oh no! Lantas, apakah kebejatan moral yang terjadi di zaman Nuh jauh lebih dahsyat dibandingkan kejadian Sodom dan Gomora ini? Itu yang harus kita renungkan. Jika di kota Sodom ini pun terjadi pembinasaan, terjadi genosida, terlebih-lebih di zaman Nuh. Saya ulangi, jika peristiwa di Lot, di kota Sodom ini terjadi genosida, apakah kejadian pemusnahan massal seluruh manusia di zaman Nuh jauh lebih bejat daripada peristiwa Sodom ini? Itu juga kita harus merenungkannya. Dan nampaknya sampai sekarang para pendeta saya belum tahu, belum mendapatkan khotbah. Silahkan jika Anda pernah mendengar itu, silahkan Anda memberikan satu sumbangsi pemikiran bahwa ada terjadi asumsi dari seorang pendeta mengenai peristiwa di zaman Nuh tersebut. Kemungkinan besar kebejatan, kejahatan, tindakan-tindakan yang mendukakan Tuhan itu ini.
Nah, itu silahkan Anda berikan di kolom komentar Anda. Jadi nanti kita bisa membahasnya bersama-sama. Di ayat ke-6 dan selanjutnya ini diceritakan Lot justru menemui mereka dan dia menawarkan kedua anak perempuannya yang katanya masih perawan untuk bisa diperlakukan menurut kehendak dari orang-orang tersebut. Dia ingin melindungi tamu-tamunya, dua orang malaikat tersebut. Tetapi justru yang terjadi, orang-orang laki-laki di kota Sodom ini marah kepada Lot, dan dia mendesak Lot dengan keras, dan mereka ingin mendobrak pintu. Perkataannya adalah dari mereka ini, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Siapakah yang memberitahu orang-orang laki-laki di Sodom ini bahwa kedua malaikat ini akan menjadi hakim atas mereka? Ini isu dari mana? Tidak dijelaskan juga. Tahu-tahu penulis kitab Kejadian ini memberikan asumsi, memberikan narasi semacam ini. Dan ini patut kita untuk menganalisa dari mana orang ini bisa tahu ya bahwa malaikat ini mau menjadi hakim atas mereka. Apakah memang sebelumnya orang-orang ini pun sudah mendapatkan peringatan sehingga kejadian perbuatan homoseksualitas mereka ini akan mendapatkan penghakiman. Lantas begitu ada orang asing ke situ, mereka langsung tahu bahwa mereka akan segera dihakimi. Nah, ini juga tidak jelas. Kita bisa berasumsi apa saja. Di ayat ke-10 ini terjadi peristiwa menarik. Nah, ini kalau di episode sebelumnya kita tahu begitu hebatnya seorang Abraham dengan ilmu silat, ilmu perangnya yang dahsyat, dengan 318 orang dia mengalahkan 4 raja dengan pasukannya, mungkin beribu-ribu orang. Di sini kita melihat kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Ini gerakannya luar biasa ya kalau kita membayangkan begini. Ketika Lot didesak oleh orang-orang laki-laki di Sodom semua datang. Kemudian Lot mungkin kalau orang Jawa ngomong dijelontor, begitu ya, didorong hingga mau jatuh. Cepat-cepat dua orang ini meraih Lot, langsung masuk, pintu tutup. Wow, gerakannya pasti kayak gerakan silat begitu ya. Kita membayangkan kalau adegan-adegan sebelumnya ada perang dahsyat, di sini kita melihat adegan silat. Lantas kedua malaikat itu pun berkata kepada Lot, ini mereka Lot dan keluarganya disuruh cepat-cepat keluar dari tempat itu, bukan hanya dari rumahnya tapi juga dari kota Sodom itu. Di ayat ke-14 ini Lot keluar lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Nah, ini juga agak rancu ya. Apakah di rumah itu sebenarnya sudah ada laki-laki lain, yaitu bakal menantu Lot sendiri di situ. Sedang main mungkin, sedang malam mingguan, pacaran, mendatangi putri-putri Lot, kedua menantu ini. Ketika Lot keluar berbicara dengan kedua bakal menantunya. Ini juga kita tidak tahu kronologi waktunya, kemudian tempatnya. Kalau dia tertulis keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Dia keluar dari mana? Ini juga tidak jelas. Keluar dari rumah jelas tidak mungkin karena ini posisi dia dikepung. Mau keluar kemana? Emang ada terowongan bawah tanah? Saya bisa ketawa kalau begini. Dan berbicara dengan kedua bakal menantunya. Ini kedua menantunya ini ada posisi di mana? Ini juga tidak jelas. Tapi ya suka-suka yang nulis. Tapi justru menantunya ini menganggap dia
hanya berolok-olok, hanya gurauan belaka. Jadi kedua bakal menantunya ini tidak menanggapi secara serius perkataan calon mertuanya. Atau dengan asumsi yang berbeda, karena kedua malaikat itu membutakan mata semua orang laki-laki di kota Sodom, sehingga mereka akhirnya tidak menemukan pintu masuk ke rumah Lot, dan akhirnya mereka pulang. Dan ketika mereka sudah kembali itulah baru Lot keluar. Itu nampaknya yang lebih masuk akal. Dan ketika Lot keluar, dia menemui bakal menantunya supaya bisa diajak ikut. Tetapi karena dianggap hanya gurauan, ini calon menantunya sama-sama tidak menanggapi dengan serius. Dan kemungkinan besar memang ini akhirnya ditinggal. Di ayat ke-15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera. Nah ini supaya cepat-cepat untuk pergi. Tapi di ayat ke-16 ini tertulis, ketika ia berlambat-lambat, ia ini kan berarti Lot. Lot sendiri berlambat-lambat. Kenapa? Ya karena, ya mau gimana lagi, Sodom itu kan kotanya dia, seluruh bisnisnya ada di kota itu, hartanya juga di kota itu, di rumah itu. Sekarang dia diminta untuk segera keluar, kan ya sayang juga. Ada lembu, sapi, kerbau, kambing, domba, segalanya ada di situ. Emas hartanya ada semua, harus ditinggalkan. Ladang pertanian, kebunnya ditinggal semua. Dia pun mau nggak mau harus berpikir. Sehingga ia berlambat-lambat. Dan karena berlambat-lambat, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Dan segera ditarik keluar dari rumah itu, dari kota itu. Di ayat selanjutnya tertulis, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tapi ini kemudian Lot menawar, ya ketularan sama omnya, Om Abraham. Lot pun karena seorang pebisnis, ya dia melakukan tawar-menawar. Dia mengatakan kalau lari ke pegunungan, ya dia nggak akan selamat karena pasti terkejar oleh bencana itu. Ya kan arahnya naik. Nah sementara dia sudah tua, jadi napasnya ngos-ngosan, pasti nggak kuat. Tahu-tahu bencananya sudah datang. Nah pemikiran dia bencana ini apa? Nah bencana yang jelas di dalam pemikiran Lot ini pasti seperti bencana di zaman Nuh, yaitu banjir, bah. Nah kalau banjirnya cepat, dia sudah nggak bisa kuat untuk naik pegunungan. Ini yang masuk akal. Dia tidak membayangkan bahwa bencana yang akan terjadi adalah hujan api. Mungkin kayak meteor begitu ya kalau zaman sekarang. Lot kemudian menawar untuk bisa bersembunyi di kota terdekat, kota yang kecil. Nah, itu namanya Sowar. Dan ternyata malaikatnya pun menyetujui untuk dia bisa sampai ke Sowar, baru bencananya itu nanti akan diturunkan. Dan ketika Lot sudah tiba di Sowar, Tuhan menurunkan hujan belerang. Nah ini mungkin kalau kronologi ya, waktunya itu ya. Itu mungkin ketika Tuhan tawar-menawar dengan Abraham. Nah itu sampai titik terakhir 10 orang di kota Sodom. Itu Tuhan menyetujui untuk diselamatkan. Nah setelah itu Tuhan meninggalkan Abraham. Nah inilah Tuhan kemudian menurunkan hujan belerang. Jadi ada waktu bagi Lot untuk lari ke Sowar. Jadi waktu Lot lari ke Sowar, Abraham asik tawar-menawar dengan Tuhan. Nah itu mungkin kronologinya di situ kalau untuk persamaan waktunya. Dan kemudian
Ini Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Nah, ini kemudian seluruh lembah Yordan ini terkena. Semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di tanah. Ini kenapa binatangnya nggak disebut ya? Apa binatangnya selamat? Ya kan, semua penduduk kota-kota dan tumbuh-tumbuhan. Binatangnya berarti nggak kena. Atau penulisnya lupa menyisipkan kata binatang-binatang piaraan. Di ayat ke-26 tertulis, istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, ini sesuatu yang supranatural sekali. Ini kalau zaman now begini, Anda membicarakan ini dengan anak-anak milenial, apakah mereka percaya dengan hal-hal yang semacam ini? Paling mereka hanya manggut-manggut, tapi ya percaya nggak? Ya nggak percaya. Kecuali kalau memang anak-anak milenial ini suka nonton film-film horor yang di televisi swasta itu. Ya, ada uji nyali segala macam gitu. Yang antara percaya dan tidak begitu. Ketika diuji sendiri juga nggak ada katanya. Di ayat ke-27 dan 28 kita lihat ini Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian dia melihat ke arah Sodom Gomora. Ini dia melihat asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Jadi ini sudah mengangah begitu ya, apinya itu sudah membara begitu di lembah Yordan. Ini apa dia nggak kepikiran ya waktu itu akan keponakannya itu. Lot ada di situ. Perasaan Abraham sebenarnya seperti apa? Ketika melihat lembah Yordan di mana keponakannya beserta istri dan anak-anaknya ada di sana semua. Dan dia melihat lembah Yordan habis-habisan semacam itu, perasaan Abraham bagaimana? Ini juga tidak ditulis oleh pengarang kitab Kejadian ini. Dan juga anehnya lagi begini. Kalau memang cerita mengenai keberatan Sodom Gomora karena tindakan orientasi seksual yang bejat, yang rusak, bukankah Abraham harusnya juga tahu mengenai hal itu? Karena dia posisi di atas di pegunungan, sementara keponakannya ada di bawah. Memangnya ketika setelah Lot pindah ke Sodom, mereka sudah tidak ada interaksi lagi? Nampaknya juga tidak. Karena ketika Lot pindah ke Sodom, berpisah dengan Abraham sempat mendapatkan laporan bahwa Lot ikut ditawan. Sehingga Abraham melakukan pengejaran dan berperang melawan 4 raja. Dan ketika itu Abraham menang dan membawa balik Lot beserta hartanya, tentunya dengan keluarganya, balik semua. Dan dia bisa tahu, bisa berkomunikasi dengan Lot. Bagaimana keadaan Lot di Sodom? Pastilah seorang om dengan keponakan, dia pasti akan menanyakan keberadaan Sodom bagaimana. Jika memang Sodom ini rusak, bejat secara seksual, bukankah Abraham ini bisa melakukan tindakan penyelamatan sebelum terjadinya pembumi hangusan oleh Tuhan sendiri? Nalarnya kan begitu. Bukan lantas setelah pisah, lepas tangan dan tidak tahu lagi bagaimananya. Itu pun terbantahkan karena Lot pernah tertawan dan Abraham melepaskannya. Bukankah setelah melepaskan pastinya ada komunikasi? Ataukah kejadian penyimpangan orientasi seksual ini baru terjadi belakangan? Jadi ketika Lot tertawan, tidak ada kejadian homoseksual ini. Jadi kehidupan Sodom Gomora tadinya fine, baik-baik saja. Tidak ada
penyimpangan orientasi seksual. Jadi semuanya baik. Lantas sejak kapankah terjadi penyimpangan semacam ini? Ini tidak tertulis. Ini yang harus kita renungkan. Karena kalau berdasarkan kronologinya, ini tidak nyambung kalau memang sejak awal kota Sodom Gomora ini telah terjadi penyimpangan seksual. Dan kita juga tahu bahwa ketika Abraham berperang, kembali dari berperang pun Raja Sodom yang menyambut. Tetapi perikop di sini di Kejadian 19, Raja Sodom sama sekali tidak muncul. Lantas Sodomnya ini kayak apa? Apakah ini hanya sekedar sebuah tempat di daerah Sodom? Bukan keseluruhan Sodom. Jadi ibaratnya begini, mungkin ini satu kota di sebuah provinsi. Bisa saja kan kalau kita tahu mungkin di Jawa Tengah seperti saya tinggal di sini, provinsi Jawa Tengah, lantas yang dibumi hanguskan adalah kota Solo atau kota Tegal. Nah, di situ sementara rajanya sendiri tidak ada di Solo atau di Tegal. Jadi pembumi hangusannya hanya melingkupi sebagian daerah tersebut. Jadi tidak secara keseluruhan. Kejadian ini selalu menimbulkan asumsi-asumsi terus-menerus. Dan banyak asumsi. Sebagaimana yang saya singgung di episode sebelumnya, jika memang Tuhan itu sudah menghapuskan kejahatan ketika terjadi banjir bah di zaman Nuh, bencana yang luar biasa di zaman Nuh, Tuhan bermaksud ketika itu menghilangkan kejahatan. Makanya hanya dipilih cikal bakalnya adalah keluarga Nuh sendiri. Sebagai keluarga yang benar di mata Tuhan, terutama Nuh. Lantas, jika sekarang terjadi peristiwa juga yang jahat di mana Tuhan turun tangan untuk membumi hanguskan, karena dianggap sebagai peristiwa yang sangat jahat di mata Tuhan. Lantas bibit jahatnya itu dari mana? Bukankah segala sesuatunya baik? Lantas muncul jahat ini penyimpangannya dari mana? Itu juga kita harus renungkan. Dan teolog kayaknya juga kesulitan di dalam menjabarkan hal tersebut. Dan selalu dikaitkan kembali kepada yang atas-atasnya lagi, yaitu apa? Ketika kejadian makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu selalu dikaitkannya dengan zamannya Adam Hawa. Padahal kita tahu Adam Hawa makan, oke. Kemudian turun kepada Kain Habil. Terjadilah pembunuhan di situ. Kita pun tahu. Setelah itu kejadian air bah Nuh itu keturunan Kain habis. Nuh itu bukan keturunan dari Kain. Nuh itu keturunan dari Set. Bukan Kain. Berarti kalau yang jahat, tindakan jahat pembunuh pertama dilakukan oleh Kain, Kain beserta keturunannya sudah hilang. Dianggap itu keturunan jahat. Oke, kita pun tahu asumsi pendeta yang mengatakan bahwa keturunan Kain selalu berorientasi kepada dunia sekuler, kepada keduniawian. Oke, kita berusaha menerima, tetapi ternyata terbukti lagi kan, bahwa keturunan yang baik, keturunan yang suci dari keturunan Set pun ternyata berakhir dengan kejadian Sodom Gomora. Pertanyaannya, apakah Sodom Gomora ini bukan keturunan dari Set? Lantas dari keturunan siapa? Ini akan membantah sendiri asumsi dari pendeta tersebut bahwa yang mengatakan dari keturunan Set itu suci, baik-baik semua. Ternyata tidak. Oh no! Dari yang baik pun muncul yang jahat. Padahal kita tahu jika semuanya baik tidak mungkin muncul jahat. Lantas jahat ini dari mana? Nah itu yang harus kita renungkan. Apakah cerita ini ngaco atau memang benar? Nah itu kita harus lebih menggunakan nalar kita di dalam menganalisa setiap ayat, setiap peristiwa di Alkitab ini. Di ayat ke-30
Ini Lot pergi dari Soar, kemudian menetap bersama kedua anak perempuannya di pegunungan, karena memang istrinya sudah jadi tiang garam. Jadi dianggap aja meninggal. Dia tidak berani tinggal di Soar. Nah, alasannya apa juga tidak tahu. Di ayat berikutnya, ini anaknya yang besar, yang sulung berkata kepada adiknya, ayah kita telah tua, nggak ada laki-laki. Kemudian kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini dia mempunyai maksud untuk mencekoki ayahnya, Lot ini, dengan mabuk anggur, supaya bisa esek-esek dengan bapaknya. Ini pemikiran yang luar biasa bejatnya. Nah, ini dianggap bahwa Lot, walaupun dia suci di hadapan Tuhan, tapi anak-anaknya sudah tercemar oleh kehidupan di kota Sodom itu sendiri. Jadi, tidak hanya perilaku homoseksual yang ada di kota itu, tetapi juga ini bisa diasumsikan bahwa kehidupan seksual di kota Sodom ini sudah memang tidak karu-karuan. Mereka bebas melakukan hubungan seksual. Jadi tegasnya bahwa kota Sodom ini kota yang bebas di dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Bahkan terjadinya incest ini pun dianggap hal yang wajar. Oh no! Namun karena tindakan homoseksual ini yang lebih ditonjolkan, makanya dianggap bahwa Sodom ini adalah perilaku homoseksual. Tapi jika kita menganalisa lebih lanjut, ternyata kebejatan dari anak Lot ini bisa saja dipengaruhi oleh kehidupan seksual kota Sodom itu sendiri. Berarti memang kehidupan seksual di kota Sodom ini sudah tidak karuan. Jadi tidak semata-mata hanya urusan seksual sejenis. Ini dilanjutkan lagi di ayat berikutnya. Gantian anaknya yang bungsu yang mencekoki bapaknya. Dan kemudian terjadilah gesek-gesek. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa adalah hanya sekali esek-esek mereka langsung mengandung. Ataukah ini terjadi berkali-kali? Ini juga tidak disebutkan. Karena memang di sini penulis kitab Kejadian tidak pernah menggunakan yang namanya kronologi alias waktu. Jadi suka-suka dia menulis, mau satu kalimat pun bisa itu terjadi kurun waktunya lama, bisa sebentar, bisa sekali, bisa berulang kali. Jadi terserah kita mau berasumsi bagaimana. Dia pun nampaknya tidak terlalu keberatan dengan asumsi-asumsi yang ada. Atau memang sengaja dia membuat cerita semacam ini, sehingga nanti persepsi yang muncul akan menimbulkan hasil yang berbeda-beda. Di ayat ke-36 tertulis, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Ini kalau Anda jadi Lot, apakah Anda itu tidak merasa malu, prihatin, stres, bahkan bisa gila dengan melihat perilaku anak-anak Anda sendiri semacam ini? Anda dicekoki, kemudian diajak esek-esek. Dengan dalam keadaan mabuk, Anda melakukan hubungan seksual dengan anak Anda sendiri. Ya, memang ini sulit untuk diimajinasikan, dibayangkan. Namun, sampai zaman sekarang pun hubungan incest itu tetap ada. Bahkan, orang-orang gereja pun melakukannya. Dan itu ada pengakuannya, saya pernah membaca. Antara kakak dengan adik, antara ibu dengan anak. Dan itu terjadi hubungan seksual begitu, incest. Dan inilah perilaku yang dicontoh dari kitab Kejadian pasal 19 di ayat-ayat terakhir. Bahwa terjadi hubungan incest antara ayah dengan kedua anaknya. Dan ini kemudian lahir yang tua,
mempunyai anak laki-laki diberi nama Moab, sedangkan si bungsu melahirkan juga anak laki-laki diberi nama Ben-Ami. Ini bapak Bani Amon. Jadi ada Moab dan Ben-Ami. Sementara Amon ini adalah anak dari Ben-Ami. Mungkin cucu-cucu buyut-buyut dari Lot sendiri. Satu peristiwa yang sangat memalukan, sangat tragis. Jika kita renungkan, apakah sebenarnya Lot ini diselamatkan atau justru dia masuk ke dalam satu musibah yang lebih besar? Ini satu pertanyaan yang mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oke lah, dia tidak mati oleh karena hujan api, hujan belerang dari Tuhan. Tapi ketika dia diselamatkan, justru terjadilah hubungan insest, hubungan seksual dengan anaknya sendiri. Kebejatan yang terjadi. Dan ini pun nampaknya dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Oh no! Ini pertanyaan yang pastinya gembala gereja Anda akan kesulitan untuk menjawab. Anda bisa bertanya kepada mereka, para pendeta, para teolog yang datang ke tempat Anda. Jika memang Tuhan Maha Pelindung, Tuhan Maha Pengasih, mengapa justru terjadi hubungan insest ini, anaknya bisa sampai mengandung? Pertanyaannya kan di situ. Lantas pelindungan Tuhan sampai sejauh mana? Ini tindakan bejat dari anak Lot. Harusnya ketika begini, sebagai orang benar, Lot membunuh anaknya dengan kebejatan dari sifat-sifat orang Sodom. Sehingga bersihlah dia. Tapi justru tidak terjadi. Tuhan melakukan pembiaran sekali lagi. Di sini Anda melihat, Tuhan membiarkan kejadian ini. Jadi Tuhan sebenarnya menyelamatkan atau Tuhan punya skenario lain sebagai narasi cerita lanjutan. Ini adalah lingkup cerita besar. Jadi kejadian Sodom Gomora ini hanya bagian petikan kecil sehingga mencuatkan yang namanya Moab dan Amon. Karena kita tahu nantinya ada informasi lanjutan dari kitab-kitab berikutnya bahwa Moab dan Amon inilah yang lebih sering muncul juga di cerita-cerita lainnya. Kedua Bani ini, Bani Moab dan Bani Amon. Lantas, di manakah kasih sayang Tuhan kepada Lot dan keluarganya? Ini peristiwa yang sangat memalukan, peristiwa yang sangat amoral. Tapi apakah ini dosa? Jika dosa, harusnya mereka pun akan dimusnahkan. Nah, kita akan melanjutkan di cerita selanjutnya. Apakah mereka ini dimusnahkan atau tidak? Oh no! Banyak cerita-cerita di kitab Kejadian ini yang selalu kontradiksi dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini. Kejadian insest zaman now dianggap sesuatu yang sangat memalukan. Begitu juga tindakan homoseksualitas. Jika kita tahu ada dari denominasi agama tertentu yang sangat-sangat keras terhadap kaum gay, lesbian, atau kita kenal dengan LGBT. Namun jika kita melihat di sini, kejadian-kejadian tersebut dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Pertanyaannya adalah, sebenarnya Tuhan melarang atau tidak kejadian semacam ini? Lantas, asumsi dasar apakah yang membuat kita melakukan pelarangan hal tersebut? Kalau kita berdasarkan dari Alkitab di sini, kita lihat dari Kejadian, dari pasal 1 sampai 19, ada hal-hal yang memang sudah tidak sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini. Sudah tidak relevan. Dipandang dari segi moral, itu memang sudah melenceng jauh. Apakah memang moralitas kita lebih baik daripada zaman dulu? Itu juga pertanyaan yang harus kita renungkan. Lantas, dari channel Sang Penghujat
sendiri memandang kejadian ini bagaimana? Sebagai host, saya memberikan tanggapan mengenai peristiwa ini agar Anda pun mengerti segala sesuatunya harus final diberikan oleh channel ini kepada Anda. Saya pribadi tidak menyetujui adanya incest. Cerita narasi yang dibangun mengenai incest, hubungan sedarah secara seksual, bagi saya pribadi, saya tolak hal itu. Saya tidak bisa memaklumi. Saya mengerti, oke, tapi saya tidak dapat menerima atau memakluminya. Kejadian homoseksualitas yang terjadi di kota Sodom ini juga harus kita telaah lebih lanjut. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi, asal muasalnya dari mana? Kebejatan penyelewengan secara seksual, jika kita telusuri dari awal-awalnya bahwa setelah kejadian Nuh, pembersihan oleh Tuhan sendiri terhadap kejahatan manusia harusnya tidak akan melahirkan homoseksualitas yang terjadi di kota Sodom. Lantas, mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut? Asumsi saya adalah bahwa memang Tuhan sendiri membiarkan adanya peristiwa tersebut. Lantas benihnya dari mana? Sampai sekarang saya masih belum menemukan. Tetapi peristiwa lanjutan mengenai homoseksualitas ini sendiri akan muncul lagi di beberapa bagian dari kitab Alkitab kita ini. Dan itu akan saya jabarkan kepada Anda nantinya. Untuk itu saya agak kesulitan di dalam membahas mengenai LGBT itu sendiri. Bagi saya pribadi, memang kejadian Sodom Gomora adalah satu bagian cuplikan kisah dari kisah besar yang akan terjadi. Satu rencana besar Tuhan sudah siapkan, dan ini adalah bagian dari rencana tersebut. Jadi kita tinggal mengikuti narasi-narasi yang ada. Kalau kita melihat di sini, mengapa kedua anak Lot bisa mempunyai pemikiran bahwa untuk melangsungkan keturunan dari ayah mereka, mereka harus bersetubuh dengan bapaknya sendiri. Memangnya tidak ada orang lain di luar Sodom. Ini adalah perenungan. Berarti Lot selama ini membuat anaknya kurang piknik. Nggak pernah diajak jalan-jalan. Harusnya Lot ketika telah ditawan oleh Raja Kedolomer dan dia kembali ke kota Sodom dan dia kemudian menjalankan bisnisnya lagi, dia harus lebih banyak mengajak anaknya untuk keliling, berjalan-jalan keluar kota Sodom, harus menyambangi omnya, Om Abraham, kakek dari kedua anaknya ini. Tapi nampaknya Lot tidak pernah melakukan itu. Dia hanya ubek-ubekan di kota Sodom melulu, sehingga anaknya tidak pernah melihat kehidupan di tempat lain. Nah, efeknya adalah semacam ini. Jadi sering-seringlah Anda piknik dengan keluarga Anda, sehingga anak Anda tidak kuper, tidak kurang pergaulan. Walaupun sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, jika nantinya COVID ini sudah lenyap, sering-seringlah untuk bertamasya. Meluaskan cakrawala pandang Anda menjadi lebih baik. Sehingga keluarga Anda tidak kuper. Sehingga peristiwa memalukan seperti yang terjadi di keluarga Lot tidak terjadi. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita ayat per ayat dari kitab Kejadian pasal 19. Kita akan membahas cerita-cerita selanjutnya di pasal-pasal berikutnya
dengan kejadian yang lebih menarik, lebih seru, dan juga mengejutkan. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda semuanya. Shalom.